Bismillah. Oke, kita sudah membuat navbarnya sama hero nya. Sekarang kita akan ke bagian ini, keunggulan atau advantage lah ya. Kita akan lanjut ke kodenya. Silahkan buka Visual Studio Code, kemudian kita ke bagian index.html. Di sini kita buat section baru. Kita kasih nama section barunya, misal apa ya, advantage section kayak gini. Oke, dah. Setelah itu kita buat backgroundnya pakai bg like LIGHT kayak gini. Sip. Nah, setelah itu kita kasih ID dulu teman-teman, biar enak nanti nggak usah nambah-nambah lagi. ID-nya apa ya di sini? Bentar. Harusnya di navbarnya itu ada destination. Oh, dia nggak ada, dia experience, berarti dia nggak usah dikasih ID teman-teman. Dikasih nggak? Dikasih aja dah. Advantages. Nah, kayak gini. Sip. Setelah itu kita akan tulis kontennya di dalam div class container kayak gini. Sip. Di bawahnya pertama kita akan kasih apa dulu item pertama ya. Item pertama ini title teman-teman. Sip. Ini kita Ctrl C. Kita pakai berapa ya? H2 dah. Pakai H2, tab, Ctrl V. Nah, ini kita kasih kelas dulu. Kita kasih kelas apa ini? Misal advantage title gini ya. Oke. Ini why choose quill. Nah, setelah itu kita akan buat kartu-kartunya ini. Ntar kita lihat hasilnya. Oh, dia masih di sini teman, masih di pinggir. Biar dia ke tengah, teman-teman bisa kasih di sini text center kayak gini. Oke ya, jadi ke tengah. Terus biar ada jarak atas bawahnya, teman-teman bisa pilih padding. Contoh di sini padding atas bawah. Di sini saya kasih misal paddingnya 5, padding Y-nya 5. Oke, sip ya. Lanjut, kita akan buat kartunya ke index.html. Di bawahnya ini ya, di bawah H2 di dalam kontainer, teman-teman buat div baru. Kita pakai row karena kartunya kita bakal susun ke samping. Ini ya, ke samping kayak gini. Jadi pakai row. Row ini salah satu elemen di Bootstrap. Setelah itu di row sini kita kasih lebar kartunya. Kalau teman-teman perhatikan, kartunya di sini, jadi halaman ini diisi 3 kartu. Jadi halaman ini dibagi untuk 3 kartu gitu ya. Jadi kita pakai pembagiannya kolom kayak gini. Tampilan minimalnya itu medium. Ketika tampilan medium, dia dibagi 4 layarnya kayak gini. Terus kita buat 2 lagi. Sip, kayak gini. Atau nanti aja kopinya biar gampang. Pokok intinya nanti kita akan buat 3 kayak ginian, 3 kartu. Nah, setelah itu kita akan kasih dia apa ini? Kartunya. Tadi itu wadahnya, sekarang kita buat kartunya. Kita kasih nama misal apa? Advantage card. Nah, kayak gini. Advantage card, di dalamnya kita kasih Ctrl Z, kasih titik teman-teman, titik kayak gini, tab, sip. Setelah itu apa? Kita mulai terus kartunya. Ini icon dulu teman-teman. Iconnya kita ambil pakai yang font awesome yang kemarin kita buat, yang kemarin kita impor. Kita ambil kita buat pembungkus baru, misal advantage icon kayak gini. Nah, di dalamnya kita kasih iconnya. Ini teman-teman ikuti aja biar nggak panjang-panjang waktunya. Kita pakai medal, medal kayak gini. Kita lihat hasilnya. Bukan yang ini. Oh ya, muncul ya icon medalnya. Setelah itu kita punya judul, ini pakai H3 teman-teman. Di bawahnya sini
Kita pakai H3, tab, Ctrl V. Sip. Udah ya. Lanjut kita buat P-nya. P yang ini. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Oke, Ctrl V. Setelah itu kita akan punya penampilan kartu secara HTML secara utuh kayak gini. Udah ya. Nah, sekarang kita akan duplikat kartu ini. Dari sini ya, dari bagian call MD4. Ini teman-teman silahkan duplikat. Tagnya kayak ini 2 kali aja. Nah, setelah itu kita akan mulai ganti ikonnya. Icon yang kedua ini pakai map. Nama ikonnya itu mana? Ini yang ini pertama, yang ini kedua ya. Ini pakai yang ini ya. Pakai FA map location dot. Kita lihat. Oke ya, udah ganti. Sekarang yang terakhir itu orang, berarti user. Kita lihat. Oke. Oh, ini cuma satu orang, ntar berarti kurang S. Users. Oke, sip ya, udah. Oke, setelah itu kita akan ganti tulisannya. Pertama di serve, di first destination. Ini yang kedua. Kemudian kita copy bio-nya juga, apa deskripsi lah, Ctrl C, Ctrl V, tab, region, kemudian profesional, ini Ctrl C juga. Terus kita Ctrl V di sini. Oh ya, judulnya belum ya nih, expert team. Ctrl V, sip. Tim terus ini ketambahan. Oke, sip. Sekarang kita akan lanjut ke bagian CSS nya, teman-teman. CSS nya teman-teman silakan ke codingannya lagi, kemudian ke buka style CSS. Pertama seperti biasa kita buat sebuah pemisah dulu. Advantage section. Gini ya. Di sini pertama kita akan targetkan judulnya dulu. Judulnya itu kita kasih kelas dia advantage title. Ini kita Ctrl C. Kita titik Ctrl V gitu ya. Sekarang kita atur font family-nya. Font family-nya itu dia pakai ntar kita lihat font family-nya pakai apa di sini. Ini ya. Kita inspect bagian style. Dia pakai Playfair display. Kita sudah download belum? Kita kayaknya cuma download yang itu doang ya, yang Cairo itu. Oke, sekarang kita akan download lagi font dari font Google. Kita cari yang namanya Playfair display. Oke. Ini ya, silakan get font. Setelah get font, embed code. Kemudian kita pakai yang dari CSS saja, lebih enak lihatnya. Ini kita Ctrl C, kemudian balik ke codingannya. Style CSS taruh paling atas seperti biasa. Ini Cairo-nya kita replace saja, Ctrl V. Nah, kayak gini, sip. Oke, setelah itu kita baru pasang di sininya. Apa tadi namanya? Fire display ya, Playfair display. Playfair display, oke. Cadangannya dia pakai serif karena ada garis di ujungnya. Kita lihat di sini dulu. Ini bisa kita close. Oke ya. Sip. Sama kan? Cuma beda tebel sama ukurannya. Sekarang kita perbesar dia, font size kita pakai 12
2,5 rem. Setelah itu font weight-nya kita kasih tebelan 900. Terus warnanya kita ganti primary, primary blue. Kita lihat hasilnya. Oke, cocok ya, sama persis. Terus apa lagi yang kurang? Oh, ini garis bawah. Oke ya. Jadi garis bawahnya ini kita akan pakai after ke CSS. Nanti ke afternya kita kasih garis gitu. Oke. Jadi dot advantage Ctrl Z. Advantage title itu .2 after. Nah gini. Oke. Setelah itu after ini harus ada atribut konten. Nah kayak gini. Tapi karena kita nggak ada kontennya, kasih kosongan aja. Terus kita pasang posisinya dia. Bentar. Biar kelihatan aja, kita kasih background dulu. Background color kita ambil dari accent gold. Setelah itu kita kasih width. Misal 100 px. Kita lihat hasilnya dulu. Oke ya, nggak kelihatan ya, karena ini relatif. Dia diatur secara relatif. Coba kita ganti dia posisinya jadi absolute. Position absolute. Kita tentukan posisi di bottom, misal bottomnya 0. Kita lihat. Ntar. Why choose golf tourism? Ntar ya. Oh ya, ntar. Kita kasih tingginya juga, lupa aku. Height-nya kita kasih 3px. Harusnya muncul. Nggak muncul berarti kita cari lagi. Ntar. Kok muncul ya? Kita amati lagi. Mungkin karena 0. Misal left. Ntar. Mungkin karena 0 ya. Kita kasih. Oh, ini absolute ya. Sini relatif dulu. Position relatif. Terus kita lihat sudah ada belum? Nah, di sini jadi kelihatan ya, ini ada garisnya. Nah, karena ini di sini kita bottomnya kita ubah jadi min 10 coba, biar dia agak tinggian, agak tinggi. Kok enggak, kok enggak naik? Naik enggak sih tadi? Ntar kita lihat lagi ya. 0. Dia seberapa? Oke, segitu. Coba kita kasih minus 60. Dia bakal di mana? Oh, dia bakal di sini teman-teman, minus 60. Berarti solusinya bottomnya itu positif. Oke, pas ya di sini. 70. Di mana kok 70? Terlalu tinggi ya. Berapa ya? 30 dah. Oh, atau kita bisa pakai yang namanya display. Coba saya coba percobaan dulu ya. Kita pakai display biar enak ngaturnya. Display inline block. Nah, karena inline block dia harusnya bakal sejajar. Kita kasih width 100%. Nah, kayak gini ya. Sip. Terus bottomnya kita kasih 0 seberapa? Sama aja kan. Apalah, 30 bener. Terus leftnya teman-teman kasih 50% biar di tengah. Oke ya, di tengah. Sip. Apalagi yang kurang? Kita lihat perbandingannya. Dia kayaknya kurang ke sini ya, kurang ke kiri. Kita pakai translate. Bisa pakai translate nya kayaknya. Translate-nya kasih di mana ya? Di bawahnya left aja dah. Translate, transform, translate X.
slide X nya kita kasih minus 50% misal. Oke ya, dari di tengah sama ya. Sama nggak sama yang di sebelahnya? Apa terlalu berjarak? Kurang ya? 40. Oke, pas. Setelah kita atur judulnya, kita atur kartunya, kita atur borderannya dulu buat si kartu. Oke. Di sini kita targetkan si apanya dulu ya. Kita lihat contohnya gimana sih. Oh ya, lihat teman-teman, warnanya kita rubah dulu karena di sini putih jelas, di sini putih agak butekan. Kita bisa kasih di apa ya, advantage section. Nah ini Ctrl C. Ini kita kasih advantage. Oh bukan di advantage section dong, di kartu dong, advantage card ya enggak. Ctrl C, terus titik Ctrl V. Nah di sini kita kasih background color. Di sini kita kasih warna white, putih bersih, FFF. Terus udah ya, kelihatan ya, kelihatan beda kan? Coba teman-teman terangin. Nah setelah itu kita kasih yang namanya biar ke tengah, item-itemnya biar ke tengah. Kita pakai text center, text align center. Teman-teman bisa di sini pakai bootstrap atau di sini, tapi mending di sini. Kalau di bootstrap teman-teman bakal kasihnya satu-satu di setiap ininya, atau di sini langsung bisa sih, tapi nggak apalah, kita kasihnya di sini aja, di HTML, di CSS sorry. Setelah itu kita akan kasih dia padding biar 2 rem. Oke, biar lebih berjarak kan. Sekarang kita kasih apa ya, kayak kalau teman-teman perhatikan di sebelah sini tuh ada kayak bayangan hitam ya nggak? Kelihatan lah ya. Nah itu namanya box shadow teman-teman. Kita kasih box shadownya berapa? Box shadownya kita pakai shadow yang ada di atas. Nah kita lihat hasilnya. Oke, sip ya. Sekarang kita tumpulkan ujungnya. Kita pakai apa ini? Tumpulkan ujung, border radius. Kita berapa kasihnya? Misal 10 px saja, 10 px. Kita lihat hasilnya lagi. Udah ya, tumpul. Sekarang kita kasih bagian atas. Nah bagian atas itu kita pakai yang namanya border teman-teman. Border ketebalannya ini agak tebal, mungkin 4 pixel lah ya, 4 pixel, tipenya solid. Terus warnanya gold accent. Teman-teman kasih var accent gold. Nah kita lihat. Oh ya teman-teman, kita kan pengennya cuma border atas doang, jadi kita kasih keterangan di sini border top. Nah gini, jadi cuma atas doang ya. Sip. Oke, ini kak jaraknya kok terlalu sempit. Oke, kita nanti atur per itemnya. Kita bakal atur dulu dari ikonnya kita targetkan. Alamatnya apa itu? Alamatnya di apa ini, advantage icon. Ini kita Ctrl C, titik Ctrl V. Kita besarkan dulu pakai font size. Font size kita kasih berapa? Misal 3 rem. Bisa 3 rem aja. Kita lihat hasilnya. Oke, besar. Kita ubah warnanya jadi accent gold. Color min accent gold. Kita lihat. Oke, cocok ya, cocok. Setelah itu apa lagi ya? Bentar. Cocok sudah. Bentar. Sebelah ini nggak ada paddingnya kah? Hero. Di sini kita kasih background. Kasih padding, ini kan terlalu mepet sama bawahnya. Kita kasih padding di sini ya. Misal paddingnya
padding PY5 PY strip 5 kayak gini. Oke, nah terus BG yang mana? P yang sini kita jadi bawah aja. Kita lihat hasilnya. Sip ya, cocok, mantap. Sekarang kita atur apanya? Oh, jaraknya teman-teman, jarak antara icon ke judul card. Jadi kita di bagian sini kita kasih margin bottom misal 2 rem. Kita lihat hasilnya. Kejauhan 1 rem aja, 1 rem. Sip, kita lihat cocok ya. Sekarang kita atur titlenya itu alamatnya apa? Alamatnya di H3 feed, berarti kan advantage card H3. Oke, kita copy aja ini. Nggak usah di copy, harusnya langsung ada rekomendasi ini. Dot advantage, bukan card, advantage, iya bener card gitu aku. Terus tambah H berapa tadi? H3. Sip, warnanya jadi biru ya enggak? Color berarti kita pakai primary teman-teman, primary blue kita. Setelah itu kita kasih fontnya lebih tebal, misal di bold, font size lagi, font weight kita kasih font weight dulu. Kita nggak setebal atas, kita pilih 700 saja bold. Terus kita lihat hasilnya, cocok ya. Oke, persis sudah, persis, sip.